Oke teman-teman, ini adalah tampilan awal dari Pixellab ketika kita membuka Pixellab. Ini saya buat landscape agar teman-teman nyaman ya. Selanjutnya kita hapus dulu new text-nya. Ini adalah background awal. Teman-teman juga bisa menggunakan background yang ada di sini. Ada meme 3D, ada alt. Bisa kalian gunakan pakai ini ya. Selanjutnya kita akan ke huruf A, yaitu ada teks. Teks ini kita untuk menuliskan kata-kata ya. Quote, kalian bisa pilih dari sini. Tapi di sini hanya tersedia dalam bahasa Inggris dan Prancis. Bisa motivasi, sukses, terus ada lagi. Ada motivasi, ada positif, ada friendship. Jadi kalian kalau nggak punya kata-kata bisa pakai itu. Selanjutnya kita akan ke tools yang tengah, yaitu ada stiker. Oh ya, ini untuk bikin-bikin ribbon itu juga ada ya. Lalu ada juga emoji. Teman-teman juga bisa pakai emoji ini. Nih banyak banget ya ekspresinya. Kalau untuk yang stiker plus itu berbayar ya teman-teman. Oke, next kita lanjut ke import. Import itu kita bisa ambil dari file di HP kita yang ada di kamera kita. Terus ini draw ini kita bisa menggambar bebas menggunakan jari atau bisa pakai stylus pen. Kita bisa pilih warna, lalu size pennya berapa, besar kecilnya bisa diatur juga ya. Ketajamannya juga bisa diatur. Oh ya, ini juga bisa pakai fill in set ya. Kita akan coba pakai fill in setnya. Kalau dasline, oh ini garis putus-putus. Kalau neon, oh ada blurnya kanan kirinya. Kalau dasline dan neon juga bisa digabung. Lalu untuk blurnya juga bisa diatur ya teman-teman. Oke, next kita mau ke shape. Shape ini teman-teman bisa pilih macam-macam ya. Ini bentuk persegi, bisa diatur radiusnya berapa. Kalau ganti segitiga tidak ada radiusnya ya teman-teman. Jadi untuk radius itu hanya ada di persegi saja. Oh ya, ini juga bisa diganti warnanya ya, sesuai dengan keinginan teman-teman. Ada stroke, ada opacity-nya, ada blurnya juga. Ketika opacity-nya di nolin, jadi yang kelihatan hanya stroke-nya saja ya. Selanjutnya, oh ini untuk kalau teman-teman bikin icon sesuai dengan keinginan teman-teman bisa pakai ini. Jadi kalau nggak pakai draw kan kadang nggak bisa rapi. Nah teman-teman bisa pakai ini, bikin bentuk-bentuk gitu. Nah contohnya seperti ini ya. Bisa diatur kanan kirinya juga. Nah jadinya seperti ini kurang lebih. Ini aku cuman coba aja ya. Next ada panah yang bisa diganti-ganti, size nya bisa diatur juga.
Nah, untuk yang and raw itu juga bisa diganti, opacity-nya juga bisa diganti, warnanya juga bisa diganti, stroke-nya juga bisa diatur, opacity-nya juga bisa diatur. Nah, ini bikin raw size ini bisa ganti-ganti juga ya teman-teman, tapi hanya satu sisi yang lainnya bisa pakai and raw size, bisa pakai bawahnya. Oke, next kita akan ke tools berikutnya. Nah, ini untuk ganti background ya teman-teman. Tadi kan kita pakai background awalnya warna hijau, ya ini bisa diganti. Kalau pakai color bisa ganti warna-warni. Bisa juga diganti transparan. Size-nya juga bisa diganti ya teman-teman. Ada custom, ada square, profile picture, YouTube channel banner. Tinggal pilih aja ya. Next ada crop untuk memotong gambar. Image, kalau kalian bikin kata-kata butuh background bisa pakai ini. Terus ada from gallery, berarti ambil dari galeri kalian. Terus kalau yang from kamera itu langsung ambil dari kamera. Selanjutnya kita akan ke icon terakhir yang bentuknya seperti tongkat ajaib ini. Di sini teman-teman bisa memberikan efek ya, seperti contoh ini, efek seperti matahari ya. Ada noise, ada strip, ada kontras. Nanti bisa dikreasikan sendiri ya. Next kita akan ke icon yang di atas. Ada tanda plus, ada teks. Teks ini untuk menuliskan kata-kata. Ada edit untuk menulis. Aku mau menulis, mau Lia mau. Oke. Ada delete, ada copy, ada to font, ada to back, ada position. Ini untuk geser ke kanan dan ke kiri, ke atas, ke bawah. Ada relative position, ini bisa langsung dipindah ke tengah, ke samping, ke atas. Ada size tag, bisa diperbesar, diperkecil. Ada padding, ini untuk memberikan space ke kanan, ke kiri. Ada color, bisa untuk mengganti warna tulisan. Ada tekstur. Nah, tekstur ini tuh kita ngisi pakai gambar yang ada di galeri ya. Ini tadi kan pakai gambar pemandangan, tapi ternyata hanya warna biru di langit saja. Kita coba ganti warna lain, gambar lain. Nah, jadinya kurang lebih seperti ini. Maaf ini kurang besar, nanti kalau diperbesar bisa kelihatan. Oke, opacity-nya juga bisa diatur. Rotate. Ini ada mesh. Mesh itu seperti kalian kalau bikin efek terpotong atau hilang separuh, bisa pakai efek ini. Nah, nanti bisa di copy dulu, terus digabungin. Nanti dibikin in out-nya dengan warna yang berbeda, habis itu digabungin. Ada font juga. Fontnya bisa diganti-ganti. Bisa juga ambil dari my font yang kita udah download sendiri. Ini aku download sendiri dari Davon. Terus ada menebalkan, bikin miring, atau ada garisnya juga ada.
ada curve itu untuk bikin kayak setengah lingkaran. Nah, ada background text, bisa juga digeser tulisannya jadi di sebelah kanan atau di kiri. Ada space-nya juga, spacing-nya berapa bisa diatur. Ada juga stroke. Stroke-nya bisa diperbesar juga ya. Ada shadow, ada inner shadow. Bisa diatur juga blurnya. Terus ada emboss. Teman-teman nanti bisa coba sendiri ya hasilnya seperti apa. Ada perspektif juga yang bisa kita atur. Ada 3D rotate, ini untuk memutar tulisan. Bisa dibolak-balik ya tulisannya. Ada 3D text, ada 3D shadow, ada reflection. Selanjutnya ada stiker seperti yang tadi ya, stikernya ya bisa ambil dari icon yang ada di bawah atau yang melalui tanda plus di atas. Ada juga shape, ambil dari situ juga bisa. Di shape ini juga bisa diedit, di delete, di crop. Nah, ini lagi diedit. Bisa juga di copy. Bisa juga to font, to back. Jadi kalau mau ganti tempat di bawahnya tulisan atau gimana pakai to font, to back ya. Ada relative size-nya juga. Ada color-nya. Color yang bisa diganti-ganti. Untuk tekstur ini belum bisa diterapkan di shape. Ini aku coba tapi tetap nggak bisa. Aku jarang sih pakai ini, jadi nggak tahu, mungkin teman-teman yang lain bisa. Ada opacity, ada color filter, ada stroke juga. Stroke-nya juga bisa diganti warna ya. Ini untuk menghapus. Pilihan menghapusnya juga banyak ya. Ada yang bebas, ada yang persegi, ada yang lingkaran. Nanti teman-teman bisa cobain sendiri. Ada juga mesh seperti tadi.
ada juga shadow, inner shadow, emboss, 3D, itu semuanya sama seperti kalau kita ngedit tulisan tadi ya. Next, from gallery kita bisa ambil gambar dari galeri kita. Nah, seperti ini ya. Ada juga draw, bisa ambil dari icon di tanda plus atau di icon yang ada di bawah seperti yang di awal tadi. Selanjutnya icon panah terbalik, itu untuk back atau kembali ke posisi sebelumnya. Terus gambar tong sampah yaitu delete. Lalu seperti kaca pembesar, itu fungsinya untuk memperbesar dan memperkecil. Lalu untuk yang kotak-kotak itu untuk mengatur ukuran agar sama, atau kalian ingin bikin kotak biar sama, bisa ditambahin garisnya juga bisa, dikurangin juga bisa. Selanjutnya untuk icon kotak bertumpuk itu untuk melihat layer kita atau kanvas kita dalam mengedit. Selanjutnya kita akan ke save as project, itu kita bisa menyimpan editan kita yang bisa diedit kembali. Untuk save as, kita bisa simpan ke galeri dengan pilihan JPEG atau PNG. Kualitinya juga bisa kita pilih high, medium, atau default. Untuk tanda share itu untuk share link, untuk tanda petik itu adalah quotes. Untuk titik 3 ada use image from gallery, itu ambil dari galeri kita. Full screen itu untuk memperbesar area kanvas kita. Use image from camera itu langsung link ke kamera kita. Untuk export image itu seperti kita save as image. Image size itu untuk mengatur ukuran kanvas kita. Kontak as ini langsung ke bug, dan aku nggak tahu caranya soalnya aku belum pernah pakai ini. Tutorials ini langsung otomatis nge-link ke YouTube untuk tutorial Pixellab ya. Remove edge itu berbayar ya teman-teman. Recover autosave itu untuk menyimpan, ada tanggalnya, ada jamnya. Untuk open PLP file itu langsung ke save as project kita. Untuk about sendiri ya tentang Pixellab-nya. Lalu yang terakhir ada exit, itu untuk keluar. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam hal menyampaikan. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.